Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh para netizen. Saya Ahmed dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Priska. Di sini kedatangan saya ingin menanyakan karena ada seorang yaitu hamba Allah menitipkan sebuah benda yang dia ingin minta tolong menanyakan pada Mbak Priska karena dia takut benda ini kenapa-kenapa sama dia di kemudian hari. Jadi dia ingin tahu apa masalah dari benda ini, ada bahaya atau tidak gitu. Nah, bendanya Mas boleh dikeluarin. Bendanya ada bungkus kayak gini ya. Saya akan buka. Ada ularnya ya Mas? Iya. Ini dia pertama dapat itu. Mas boleh ditujuin ke netizen dulu Mas? Ini netizennya. Tunggu. Coba. Bisa dijelasin. Ada ularnya ya? Cak diputer-puter Mas. Terus Mas. Apa ini bukan bambu petok nampaknya ya? Bukan Petoknya ke atas ya? Iya. Oke, Mas lanjut apa yang mau ditanya sama Mbak? Ini di orang hamba Allah memohon kepada saya ingin tanyakan kepada Mbak, maksudnya dia kemarin itu dia ada beladang dan dia kebetulan ada apa yang pohon bambu, dia dapat ini kemarin itu dia memang dililit ular, tapi karena untuk syarat tadi dibuat katanya ini ular karet. Jadi setelah simpannya di lemari, dia enak tiap malam itu udah keduk lemarinya. Jadi aku was-was ada apa-apa di sama dia di belakangan hari, jadi dia takut gitu. Apakah ini buruk atau baik? Oke gitu. Bisa bilang, Ya boleh. sebenarnya ini bukan bambu petok sih gitu kan, ini sebenarnya tuh bambu siluman ular. Kalau dibilang ini berbahaya atau enggaknya, ini kedepannya berbahaya. Jadi si pemilik tadi ini kedepannya berbahaya. Begitu, kayaknya di dalamnya ini ada bendanya, bisa kita Tapi belah. sebelum dibelah Mbak, kenapa Mbak bilang ini berbahaya? Karena di dalamnya ini ada sosok siluman ular. Gimana kalau Langsung kita? kita bilang ya. Iya, kita Ada benda barang. Tunggu. Kok Mak bisa langsung dibelah Mas? Ini udah ada persetujuan belum Mas sama yang punya Mas? Dan biasanya kalau memang ada di dalam ini suatu benda, kalau memang mau diambil tidak apa-apa dibelah katanya. Yakin Mas? Soalnya Iya. nanti kalau tiba-tiba kita pulangi dalam kondisi Karena udah dia memang udah sepakat tidak apa-apa katanya, karena dia pun tahu takut dia ini petaka bagi dia. ya ini saya belum jelas ya Mbak apa Mas? Kenapa dia bisa ngambil bambu ini dan kemudian bisa ditaruh di lemari bisa budak-luduk Mbak? Penjelasannya itu gimana secara ini karena si ular tadi ini dia itu marah di sana, dia itu marah karena dia lagi istirahat, dia lagi kalau kita bilang tuh kayak istananya itu diganggu sama dia. Makanya dia tuh marah, dibawa pun bambu ini pulang, dia tuh tidak bisa tenang di rumah karena bambu ini bikin kerecokan. Oke. Dan menurut kakak kenapa dia bisa mengambil bambu yang istilahnya punya benda di dalamnya? Apakah ketika dia melihat bambu itu bercahaya atau gimana gitu? Ini belum jelas ini. Kalau itu sih ini bambu ini awalnya kayak bambu biasa. Waktu dipotong dia itu tadi, bambu ini baru dia kelihatan bahwasanya itu bambu tuh punya ini si siluman ular itu tadi. Cuman yang anehnya dia di bambu kuning ya. Iya, benar itu. Karena biasa kan bambu ini ular takut. Tapi biasanya kalau bambu itu nggak masih bambu kuning aja Mbak? Enggak Ada sih. bendanya itu. Enggak. Oke. Jadi Kak kalau misalkan lah ya, ini kan kita nggak tahu nih benda apa yang di dalamnya.
Nah, kalau ada benda di dalamnya itu si dikasihkan kembali ke pemilik untuk dijaga, dibuat ritual atau gimana menurut kakak? Kalau menurut saya lebih bagus ini bendanya itu dipulangkan aja ke tempat. Gitu ya. Kalau dikasih sama yang kita numpang tadi, takutnya dia berbahaya ke depannya. Karena dia udah marah nih si ular tadi. Tapi dia ingin tahu apakah ada apa enggak di dalam. Karena ada sepakatan ritual berucap dia apa katanya walaupun memang harus belah. Ya memang harus dibelah karena kita biar tahu tuh dalamnya isinya apa. Oke, tapi sebelum dibelah gini kak, kita kan tahu ada bambu petuk. Bambu petuk itu sebetulnya emang berkodam sama seperti bambu ini yang bergerak sendiri atau gimana kak? Bambu petuk tuh dia memang berkodam karena dia satu sisi sama satu sisi dia tuh gabung itu ada si sosoknya di situ. Dan memang beda kak aura bambu petuk yang asli sama yang dibuat-buat itu apa sih bedanya sih kak? Kalau yang asli sama dia yang asli tuh kayak ada aura mistisnya kayak gitu. Kalau yang dibuat-buat tuh kayak cuman punya kayak pacangan doang. Iya, seperti lah aksesoris. Aksesoris. Tapi bambu petuk properti kalau misalkan ada dukun, ada paranormal yang ngisi itu bisa apa enggak sih kak sebetulnya? Karena karena kalau keris kan kadang dibuat biasa gitu kan, kemudian dikasihlah sama orang pintar diisi gitu sama dia kan, kadang seperti itu. Bisa, kalau itu bisa. Cuman nggak sekuat kita ambil di langsung di Atau memang udah ada kian sebelum kita jumpa gitu ya mbak ya, emang rumahnya. Ya udah mau kayak mana nih mbak dan mas Ahmed? sebenarnya udah belah sih. Udah belajar. Penasaran juga berarti kita ya mbak ya. Ularnya dicopot dulu masih. Coba agak ke depan aja mas biar nggak mencelat nanti takut kena mbak Rizka. Biasa motong kayu ya mas? Iya, tidak tahu. Oh, awas kena itu di dalam itu kayak ada yang jatuh. Iya, Mbak dibantu mbak. ini dia. Ini bendanya. Tunggu di apakan dulu, ritualkan dulu sama mbak ya. Apa itu mbak? Tiara. Dekat aja kamera. Waduh. Bentar ya. Ada merah ya. Mbak boleh deketin mbak? Merah dulu. Merah ya, merah teman-teman. Agak digini-giniin mbak. Oke mbak boleh dijelaskan. Kalau bisa dibilang ini batu merah delima. Itu posisinya di sininya siluman ular di sini. Posisinya seperti ini. Dia seperti ini sih posisinya. Di kepalanya ya mbak? Iya benar-benar ini posisinya di sini di kepalanya. Kan? Begitu kenapa ini harus dikembalikan? Si siluman ular ini tadi tidak mau ini dibawa ke orang karena memang untuk orangnya tadi itu membahayakan. Tidak memungkinkan juga untuk dikasih sama yang punya yang nebang pohon tadi ini. Makanya ini juga harus dikembalikan. Harus dikembalikan ya. Oke. Jadi gini kak, ini kan orangnya kan hamba Allah tadi kan masih memberikan amanah kepada Mas Ahmed kan. Kemudian ini kita sudah tahu nih di dalamnya ada benda itu. Kalau misalkan yang punya ini minta, kemudian dia nekat dan mau merawatnya, itu kira-kira ada ritual-ritual tertentu kak? Ada. Ada. Ini ada ritual-ritual tertentunya untuk memang bisa benar dia merawatnya. Karena nggak sembarangan mustika ini tuh bisa dipegang sama orang. Jadi kalau sumpama ritual tadi ada yang terlewatkan sama dia, apa yang
bahaya. Mungkin kalau banyak ritual Kak boleh sebutkan 2 atau 3 Kak? Itu salah satunya ini harus dimandikan, terus dirawat, terus tiap malam Jumat dia juga harus dirawat, ini nggak sembarangan. Gitu ya. Daripada pening-pening gitu balikin aja ya. Iya bener, bagus gitu sih sebenarnya. Karena kalau punya benda-benda seperti ini kan ibaratnya jadi terganggu juga kita. Iya, Manfaatnya juga nggak tahu kita. manfaatnya nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Jadi bikin susah. Efeknya bahaya. Iya, bahaya. Tapi pada merah delima loh ini bukan yang batu merah delima yang buat kebal-kebal itu Mbak? Bukan ya, beda ya. Jadi kayak mana Mas? Ini bambunya juga Mas ditunjukin Mas. Habis dibelah kayak mana dalamnya sih? Oh gitu ya. Oke. Jadi teman-teman di sebelah kanan juga ada orang penarikan juga nih. Jadi Kak, pesan-pesan nih buat teman-teman ya yang punya bambu keto ataupun bambu ataupun benda-benda yang bisa bergerak sendiri, itu kayak mana Kak? Bagi teman-teman yang punya itu yang namanya bambu beto ataupun punya benda-benda di rumah yang mau dia tengah malam itu bergerak sendiri, Bergerak sendiri. itu kuncinya cuma satu sih sebenarnya, kita ambil benda itu. Kalau memang dia mau kita berkomunikasi sama dia, kita ajak berkomunikasi. Kalau enggak, ya lebih bagus itu dikasihkan sama yang lebih ngerti. Oke. Daripada kita cuma nebak-nebak, ih ada setannya nih, ada Iya, apanya, iya. ada apanya gitu kan. Lebih bagus kita kasihkan sama yang lebih ngerti nih, yang Oke. memang yang seperti itu. Dan jika kita dapat Kak, baru dapat nih Mm-mm. benda yang bisa bergerak sendiri, kira-kira untuk kita bisa apa ya, buat dia nyaman sama kita atau memang dia nyaman sama kita, itu ciri-cirinya gimana Kak bendanya? Kalau benda dia nyaman sama kita, kita pegang dia tidak panas, dia dingin. Dia dingin. Kalau benda. Tapi kalau misalkan gini, ada dari teman-teman ya yang merasa ketemu benda, kemudian setelah dapat benda itu, entah itu ada kodamnya atau tidak, kemudian tapi rezekinya bertambah Kak, dia sadarin atau tidak, dia merasakan rezekiku makin tambah nih gara-gara aku habis benda ini. Nah itu gimana Kak? Apakah ada benda yang memang menarik rezeki itu? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kalau kita bilang itu dipuja. Dipuja? Iya, kemungkinan yang kedua itu bisa juga seperti kayak memang ada istilah gini, dulu jualan, aku dibeli nih sama sosok makhluk halus. Itu kan mereka kayak ngasih uang cuman jadinya ke apa tuh daun. Itu juga bisa bawa rezeki sih sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau untuk benda yang kita baru dapat ini lebih baik ya Mbak ya, lebih baik dikembalikan. Jadi letaknya itu diletakin di bambunya, dia dapat itu aja. Di bambu. Oh dia dapat itu. Iya, di mana dia dapat. Kalau waktu-waktunya Mbak, entah siang, entah subuh, entah Waktunya maghrib, tidak ditentukan sih, yang penting dia dikembalikan aja. kembalikan aja. Niatnya gimana Mbak? Niatnya kita buang sial satu, udah gitu kayak niatnya udah ini aku kembalikan, jangan ganggu keluargaku ya. Oh gitu aja ya. Oke. Mas Ahmed mungkin udah sampai sini. Terima kasih banyak buat Mbak Priska Indigo ya teman-teman. Silakan Mas. Baiklah, untuk netizen perlu diingat juga apabila dapat benda yang ada seperti ini, kalau bisa Dipertanyakan dulu sama ahlinya. sama yang ahli yang benar-benar ngerti. Jangan asal-asal simpan karena bisa bahaya efeknya untuk keluarga bahkan diri sendiri. Baiklah, karena waktu sudah larut malam, saya Ahmed dan Mbak Priska mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.